Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Silvalati Alawiyah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di video kali ini saya akan melanjutkan mereview buku cerita rakyat yang berjudul Legenda Batu Raden. Di part kedua ini saya akan sekaligus menceritakan kisah terakhir dari kisah sebelumnya. Hingga suatu hari keduanya menghadap kepada Gusti Adipati. Sang Gusti Adipati menanyakan ada apa mereka menghadapnya. Suta ingin meminta restu kepada Gusti Adipati untuk melamar sang putri. Namun, sang Gusti Adipati membantahnya karena menurutnya itu hal yang sangat lancang dan perbedaan kasta yang cukup jauh, sehingga Adipati tidak memberikan restu kepada mereka. Lalu Adipati meminta pengawalnya untuk menjebloskan Suta ke dalam penjara bawah tanah. Sang putri hanya bisa menangis dan memohon kepada ayahnya, melihat orang yang dia sayangi diseret ke penjara oleh pengawal. Sang putri terus saja memohon kepada ayahnya agar Suta tidak dipenjara. Adipati hanya diam 1000 bahasa dan tidak mendengarkan putrinya, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Suta pun dimasukkan ke dalam penjara bawah tanah. Tempat itu hanya diterangi oleh satu obor kecil dan bagian lantainya digenangi air sehingga setengah kaki Suta terendam. Dengan kondisi penjara seperti itu, akhirnya membuat Suta jatuh sakit. Sang putri terus saja menangis mengingat Suta yang sedang dipenjara. Ketika Suta sedang tertidur di dalam penjara, ada sosok manusia yang memanggil-manggil namanya, hingga Suta pun terbangun. Ternyata orang itu adalah suruhan sang putri untuk membebaskan Suta, dan orang itu meminta Suta untuk pergi menemui Tuan Putri. Dengan dibantu orang suruhan Tuan Putri, akhirnya Suta bisa bebas dari penjara. Dia segera pergi menemui sang putri di tempat yang telah dijanjikan. Bertemulah kembali keduanya setelah melepas rindu. Suta lalu bertanya, apa sang putri yakin dengan keputusannya itu untuk pergi bersama Suta? Padahal sang putri adalah seorang bangsawan, sedangkan Suta adalah seorang pesuruh. Sang putri menjawab, dia rela melepaskan semuanya demi bisa hidup bersama Suta dan meninggalkan lingkungan kadipaten dengan kuda milik Gusti Adipati menuju lereng Gunung Slamet. Akhirnya mereka berdua menikah dan tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Slamet sebelah selatan. Desa kecil itu sekarang disebut dengan Batu Raden. Batu Raden berasal dari kata batur yang artinya pembantu, sedangkan Raden adalah gelar kebangsawanan dalam masyarakat Jawa. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.